Sravani, apa kau tahu? Ibuku selalu memikirkan hubungan tentang kita berdua. Dan keluarga kami sudah siap. Kau bicaralah pada ayahmu dan setelah itu kita akan menikah. Tidak, Sachin. Jangan sekarang. Ini bukan saat yang tepat. Tapi kenapa, Sravani? Karena sebenarnya aku tidak mau ada masalah dalam hubungan kita. Sekarang kau tidak punya pekerjaan dan reputasi yang baik. Bagaimana aku bisa mengatakan pada ayahku kalau aku mencintaimu? Sachin, sebaiknya kau pergi saja ke Amerika dulu. Buatlah dirimu menjadi hebat dan mandiri. Baru aku akan bicara dengan ayah. Aku janji, aku akan membicarakannya. Tapi kau bisa mencobanya sekali saja kan? Apa salahnya? Sravani, apa ini? Ayah, begini. Sachin dan aku, kami saling mencintai. Sravani, tidak bisakah kau mencari pemuda lain untuk kau cintai? Kau tahu kan reputasi Sachin bagaimana? Akan kuberitahu kalau kau belum tahu. Aku sudah mengamatinya bertahun-tahun. Walaupun dia adiknya Manav, dia tidak memiliki kebaikan seperti Manav. Dia pemuda berandalan. Dia sudah dewasa tapi belum menghasilkan apapun sampai hari ini. Dan tidak akan pernah terjadi. Tidak, ayah, itu sama sekali tidak benar. Aku setuju Sachin belum menghasilkan apapun. Tapi sekarang dia pasti bisa. Ayah, beasiswa Sachin ke Amerika sudah disetujui. Dan cepat atau lambat dia akan mendapat pekerjaan. Ayah lihat saja nanti. Sachin pasti akan berhasil. Ayah tidak perlu begitu. Mata ayah sudah terbuka. Ayah bisa melihat dengan jelas. Tapi kau masih buta. Ayah tidak setuju hubungan kalian. Ayah, beri aku dan Sachin waktu. Aku akan buktikan. Ayah, Sachin itu anak yang baik. Percayalah padaku. Ayah, percayalah padaku kali ini saja. Ayah, beri kami kesempatan. Tapi Sravani, Ku mohon, ayah. Ibu, jangan datang dengan wajah cemberut seperti itu. Lalu apa yang harus kulakukan, Bu? Tidak ada apapun dalam hidupku kecuali air mata saja. Memangnya ada apa? Kenapa kau bicara seperti di film-film? Apa bencana yang menimpamu? Archana. Nama bencana itu adalah Archana. Aku kira setelah dia meninggalkan suaminya dan kembali ke rumah, dia akan melakukan tugas di rumah dan membuatku beristirahat. Tapi itu tidak terjadi. Dia tertarik untuk belajar dan sekarang dia sudah mulai bekerja. Dan di mana dia bekerja, Bu? Di kantornya Satis. Ibu, maksudku aku ingin Vinod yang bekerja di kantor itu, tapi justru dialah yang mendapatkan pekerjaan di sana. Apa itu tidak membuatku kesal? Tidak masalah, kan? Manju, orang bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kau bisa membunuh 3. Membunuh 3? Maksud ibu? Manju, ibu bosan kalau harus menjelaskan semuanya kepadamu. Ibu, kenapa ibu bicaranya berputar-putar? Jelaskan saja padaku sekarang. Manju, bukankah kau ingin sekali menyingkirkan Archana? Iya. Kalau begitu berikan dia kepada Satis. Lalu? Kita pernah memutuskan perjodohan Satis dengan Archana, kan? Dengan begitu, Archana akan dibawa Satis. Sementara Farsha, dia sudah keluar dari rumah. Dan Faisali sebentar lagi akan menikah. Berarti setelah itu kau yang akan menguasai rumah itu sendiri. Iya, ibu benar sekali. Lalu yang ketiga apa, Bu? Manju, begitu perjodohan Satis dan Archana terjadi, dia tidak akan menolak Vinod untuk bekerja di sana. Ibu,
Aku sama sekali tidak terpikirkan hal itu. Itulah masalahmu dari dulu. Kau tidak pernah bisa berpikir. Ibu yang bertugas untuk berpikir. Aku angkat topi untukmu, Bu. Sudah cukup. Berhentilah memuji ibu dan mulailah dengan tugasmu. Bujuk mertuamu untuk menerima perjodohan mereka. Dan tugas ibu membujuk ibu Satis tentunya. Oke? Ibu, ada yang kupikirkan beberapa hari ini. Aku pikir akan mengatakannya pada ibu, dan aku harap ibu akan menyukainya. Tidak, Kakak Rasikan. Aku rasa itu mustahil. Kenapa? Apa aku mengatakan hal yang salah? Tidak, bukan seperti itu. Tapi, dengar. Belum ada yang hilang. Pernikahan antara Archana dan Manaf itu hanya untuk menjaga nama baik. Mereka tidak punya ikatan emosional sebagai suami istri. Dan kalau mereka hanya terikat secara formal, maka itu akan putus setelah perceraian. Aku tahu kau sangat menyukai Archana, kan? Dan kalau horoskop Satis dan Archana itu cocok, aku rasa mereka tidak akan keberatan dijodohkan. Ibu juga tidak keberatan. Hanya orang beruntung mendapat menantu seperti Satis. Tapi kali ini ibu tidak mau mendesak Archana lagi. Tapi Bu, cepat atau lambat kita harus memutuskan hal ini, kan? Berapa lama Archana harus hidup seperti ini? Apa ibu tidak mau dia memiliki rumah sendiri, keluarganya sendiri, dan hidup bahagia? Bukankah itu keinginan ibu? Iya, tapi apa lagi, Bu? Ibunya Satis sudah tahu segalanya tentang Archana. Dia bahkan meminta Archana menerima Satis. Dengar, Bu, kita tidak akan dapat kesempatan seperti ini lagi.